Nah, ini teman-teman sangat cocok untuk rebus-rebus atau masak dalam jangka waktu lama. Contohnya adalah misalnya teman-teman bikin lontong. Nah, ini sangat cocok. Kemudian bikin buras, cocok. Bikin masak daging, cocok ya. Ini kita isi minyak goreng bekas ya. Atau orang Jawa bilang minyak jelantah. Bisa juga menggunakan oli bekas. Ini kerannya sementara kita tutup dulu, belum dibuka. Kemudian blowernya kita akan colok ke listrik ya. Kita colok. Ini jangan dinyalakan dulu, biarkan dalam keadaan mati. Kemudian kerannya kita buka ya, kita alirkan, nah biarkan sampai dia membasahi tungkunya ya, nanti dia akan mengalir ke sini. Ini masih mengisi leher pipa ini, itu sudah masuk ya. Saya tutup dulu. Jadi saya sudah tutup kerannya. Ini sudah basah. Kemudian kita masukkan tisu ya. Masukkan tisu dua lembar. Kita basahin dulu. Nah, setelah basah kita naikkan lagi untuk kita bakar ya. Nah, kita masukkan lagi satu untuk yang kita bakar ya. Seperti itu kita bakar. Kita bakar sampai menyala dulu ya. Nah, kalau sudah mulai menyala, kita mulai nyalakan kipas anginnya ya, kipas angin yang di sini. Kita putar. Nah, ini masih kecepatan kecil, kita bisa naikkan. Tapi apinya belum nyala semua ya, tisunya masih ada yang belum nyala. Kita kecilin lagi sambil kita angkat tisunya biar nyala ya. Nah gitu, perlahan-lahan sekitar berapa, 1 menit ya, tidak lama. Lalu kita naikkan ini putaran kipasnya, kita kasih kecepatan agak kencang. Masih berasap karena ini kompor baru pertama dinyalakan ya. Jadi cat-catnya itu masih ada, sehingga dapat pemanasan dia mulai berasap ini catnya. Nanti kalau sudah sering dipakai, ini tungkunya akan, catnya mulai hilang dan dia nggak menimbulkan asap lagi. Jadi tungkunya masih bunyi-bunyi kretek-kretek gitu karena masih baru ini, pertama coba atau pertama nyalakan, dan masih banyak cet-cetnya. Kemudian ini kerannya sudah mulai bisa kita tetes-tetes ya. Bahan bakarnya kita bisa teteskan. Kita buka pelan-pelan.
Ini ngalir ya teman-teman, kecil aja. Netes-netes juga nggak apa-apa. Itu hanya netes-netes ya. Ini kita bisa tutup seperti itu. Jadi itu netes-netes saja. Itu minyak di dalam masih banyak itu ya. Sebenarnya dimatikan dulu juga nggak apa-apa ini kerannya, atau kecil saja. Ya begitu aja, kecil aja. Ini catnya sudah mulai terbakar teman-teman, sudah mulai hilang, sehingga asapnya sudah nggak ada. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa bahan bakarnya itu bisa menggunakan minyak goreng bekas. Ini minyak goreng bekas. Bisa juga menggunakan oli bekas ya teman-teman. Menggunakan oli bekas. Kemudian kalau ditanya minyak goreng bekasnya, katakanlah nggak beli. Bahan bakar oli bekas nggak beli. Cuman ini kan pakai listrik gitu. Mungkin ada yang ngomong begitu. Berarti di mana letak iritnya? Loh, ini irit sekali teman-teman, karena ini blower atau kipas angin kecil ini tidak membutuhkan suplai listrik yang besar ya. Jadi dia tegangannya itu 12 volt, kemudian arusnya itu cuma 2 ampere. Jadi itu sama saja dengan cas-cas laptop atau cas-cas HP gitu ya. Kalau HP memang 5 volt, ini 12 volt ya. Jadi sangat kecil. Jadi kalau dikalkulasi untung ruginya, wah ini sangat untung sekali ya dari sisi bahan bakar, dari sisi listrik, dari sisi menghindari pencemaran lingkungan. Cuman kita belum kaji kira-kira ini hasil pembakarannya itu menghasilkan polusi apa gitu. Yang jelas dia sudah nggak ada asap ini. Nah itu perlu diteliti lagi. Tapi intinya bahwa ini sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar yang tidak beli, kemudian konsumsi listriknya sangat murah ya, seperti itu. Sekali lagi ini tutorial untuk teman-teman yang membeli produk saya ini ya, supaya nanti pada saat di tempatnya masing-masing cara menyalakannya sudah tidak repot lagi. Kemudian teman-teman, cara mematikannya bagaimana? Cara mematikannya adalah kita tutup saja keran ini, kita tutup. Nah, kita tutup, biarin sampai dia mati. Memang dari sejak ditutup sampai dia mati itu masih lama, masih butuh waktu lama. Jadi bahan bakarnya sangat irit. Ini sudah saya tutup ini kerannya, jadi nanti kita biarkan saja sampai dia mati. Karena kalau kita matikan kipasnya, sementara bahan bakarnya masih ada, nanti dia asap teman-teman, asap. Jadi kalau di penggunaan di dalam dapur itu nanti menghasilkan asap kalau misalnya ini kita matikan sebelum bahan bakar habis. Jadi kita tutup keran lalu dibiarkan saja sampai dia habis sendiri dan mati sendiri. Setelah itu kita matikan saklar kipasnya ini. Nah itu masih banyak di dalamnya, masih banyak bahan bakarnya. Nah kita biarkan saja ini. Jadi kalau ditanya ini sejak keran di sana ditutup, apakah masih bisa untuk goreng telur? Masih bisa, masih bisa dipakai ini. Untuk rebus-rebus sayur bening juga mungkin masih bisa sampai dia matang, karena waktu antara dimatikan keran dengan mati apinya itu cukup lama. Jadi di dalam sini masih banyak itu bahan bakarnya.
Kemudian tadi teman-teman pada saat mengalirkan ini sebelum dibakar, mengalirkan ini usahakan di sini yang penting basah dulu ya, tidak usah terlalu banyak dialirkan oli atau minyak goreng bekas. Cukup sampai dia basah, membasahi tisu gitu ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman terlalu banyak mengisi oli sebelum dinyalakan, nanti olinya itu akan kembali ke sini. Dia akan masuk di tiupan angin. Karena jarak antara lubang puyer dengan dasar tungku itu sekitar 2 cm saja. Jadi pada saat menuang bahan bakar tadi jangan sampai melebihi 2 cm. Ya minimal sudah basah cukuplah untuk membasahi tisu untuk pemicu saat kita membakar untuk menyalakan awal tadi. Jadi jangan sampai terlalu penuh olinya saat mau dinyalakan. Nah nanti setelah dia nyala baru kita buka keran ini, netes-netes saja. Jadi tidak perlu harus mancur banyak gitu, nggak perlu. Karena ini sangat irit bahan bakar. Nah ini masih banyak ini ya. Di dalam tungku itu padahal sudah saya matikan sana kerannya. Kita akan biarin saja sampai dia mati sendiri. Jadi ini api bisa dibilang sia-sia karena saya tidak kasih apa-apa ya. Padahal kalau mau untuk masak super mie atau masak air mungkin masih bisa sampai mendidih untuk volume tertentu ya. Nah ini teman-teman sangat cocok untuk rebus-rebus atau masak dalam jangka waktu lama. Contohnya adalah misalnya teman-teman bikin lontong. Nah ini sangat cocok. Kemudian bikin buras, cocok. Bikin masak daging, cocok ya. Yang pertama irit bahan bakar. Yang kedua murah. Yang ketiga mengurangi polusi akibat dari limbah minyak goreng bekas maupun oli bekas. Yang ketiga harganya relatif terjangkau. Jadi teman-teman yang mau pesan monggo silakan ya. Harganya nanti ya inbox lah ya. Pokoknya nggak sampai 1 juta ya. Jadi ini tempat dudukan panci atau wajan. Ini ada 4. Kemudian di sana kipas blower kecil, blower mini. Tegangannya kecil, dayanya kecil. Kemudian ini tempat bahan bakar masuk, ditetes-tetes saja. Tidak perlu dialirkan secara kontinu, hanya netes-netes. Ini sementara saya lagi matikan untuk agar bahan bakar di dalam habis dan mati sendiri. Oke teman-teman, demikian tutorial cara menyalakan kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak goreng bekas produksi Pak Muyono Channel. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan ditunggu berapa lama sampai dia mati sendiri. Terima kasih.